Ciri-ciri teman palsu. Apa sih maksudnya? Dalam interaksi sosial pasti kita punya temen nih. Entah itu teman baik atau teman yang menurut kita nggak baik sekalipun. Nah masalahnya nih, teman baik yang menurut kita baik itu belum tentu juga sebenarnya baik. Kita nggak akan pernah tahu nih isi hati manusia itu seperti apa. Kita cuma bisa hati-hati dengan mengenali beberapa teman kita yang cuma terlihat baik doang. Nah, untuk tahu caranya gimana kita bisa mengenali orang-orang ini, pas banget nih hari ini kita akan bahas ciri-ciri teman palsu yang mana mereka bisa aja kelihatan baik ke kita, tapi kita nggak tahu sebenarnya yang mereka pikirin itu apa gitu. Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, senang mendengar cerita kegagalan. Teman yang beneran baik akan selalu bisa dilihat dari gimana mereka selalu ada buat kita di tempat terpuruk sekalipun. Nah, masalahnya nih, ada juga teman baik yang kelihatan kayak gitu, tapi ternyata zonk juga. Gimana sih cara ngenalin nih orang? Coba deh, ketika kita cerita tentang kegagalan kita, perhatikan mimik muka dan matanya. Kita pasti bisa ngerasain mana orang yang bener-bener punya empati buat kita dan mana yang enggak. Kebanyakan, orang yang cuma kelihatan peduli biasanya setelah tahu temennya gagal kayak gini, gak lama mereka akan berkurang supportnya. Karena apa? Biasanya ada sesuatu yang mereka manfaatkan dari kita, entah itu materi atau waktu. Kalau urusannya materi ya jelas mereka nggak lama akan menghindar. Ya karena mereka tahu kita tuh udah gagal gitu, atau dalam kondisi yang terpuruk. Jadi mereka nggak akan lagi temenan sama kita. Nah, salah satu ciri yang bisa kita lihat dari sini bisa kita kenalin di akhir-akhir, ketika kita sudah cerita. Nggak lama, kalau emang mereka hilang, ya udah kelihatan tuh itu temen atau enggak. Yang kedua, muncul ketika butuh dan hilang saat dibutuhkan. Nah, melanjutkan ke ciri pertama tadi, teman yang kayak gini nih biasanya akan muncul ketika kita lagi ada di top-topnya. Ibarat kata nih ya duit ada, tempat tinggal ada, waktu juga ada. Pokoknya semuanya serba ada deh, buat dimanfaatin itu gampang gitu. Nah, tapi nih giliran kitanya yang butuh sesuatu gitu. Entah itu pas kita giliran lagi susah, pas lagi kita nggak ada apa-apa, mereka hilang entah kemana, nggak bisa dihubungi, atau bisa pun mereka tetap alasan dengan beribu-ribu alasan. Nah, kalau kayak gini udah jelas banget sih kalau ini ya teman palsu. Kecuali nih mereka masih bisa tetap dikontak, meskipun mereka lagi gak punya apa-apa gitu ya, atau gak bisa bantu. At least mereka bisa bilang dan nunjukin empatinya dengan datang dan nemuin kita buat tahu langsung kondisi kita. Karena kadang kita tuh nggak perlu materi atau apa-apa. Dengan teman kita hadir, datang dan ngelihat kondisi kita, support secara langsung, ikut ngenangin kita, itu udah cukup. Nah baru nih, ini temen yang baik gitu. Yang ketiga, sering meminta bantuan tanpa memberi balasan. Kalau beneran temen biasanya nggak akan pernah ada yang namanya menerima terus stop, terus berhenti tuh. Biasanya cenderung menerima dan memberi lebih, karena bukan masalah transaksional yang harus setara, tapi ini adalah salah satu ciri temen yang sejati. Nah, beda lagi nih sama temen yang cuma memanfaatkan sebuah kebaikan dari yang lainnya untuk pribadi. Ya contoh kecilnya adalah itu tadi, meminta bantuan tanpa memberi balasan. Mungkin kalian pernah denger dong istilah harga temen. Nah, kira-kira kenapa sih itu bisa muncul dan apakah yang namanya harga temen itu malah lebih rendah karena ya merasa itu teman sendiri? Seharusnya kalau kita sedang mempunyai kepentingan tertentu atau menggunakan jasa dari teman kita buat menyelesaikan suatu pekerjaan, ya harusnya harga temen itu memberi lebih. Bukan kita malah ngurangin value teman kita sendiri yang susah-susah dibangun biar mereka dibayar mahal gitu. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah ada baiknya kita menghargai suatu bentuk pertemanan dengan cara memberi lebih dari biasanya yang mereka dapatkan. Yang keempat, berusaha membuatmu stuck dan tidak berkembang. Teman palsu cenderung mendorong kita untuk stuck dan gak berkembang. Karena bisa jadi nih mereka ngerasa bahwa melihat kita berkembang itu salah satu gangguan yang mereka pikir kita akan menjadi saingan. Padahal kalau teman yang suportif justru akan ikut seneng kalau kita mengalami kemajuan dalam hidup.
Bahkan kemajuan kita pun juga sebagai motivasi buat pribadi mereka sendiri. Toh yang sukses teman sendiri bukan teman orang lain. Justru harusnya mereka memanfaatkan momen ini buat terus dekat. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki juga buat bisa berkembang seperti teman lainnya. Nah, kasus ini biasanya sering terjadi karena mereka berada di lingkungan yang juga kurang suportif di dalam hidupnya. Jadi bukan 100% salah mereka juga. Yang bisa kita ambil adalah kita harus paham nih dan mulai peka menghadapi orang yang seperti ini. Kita harus merangkul orang-orang ini supaya mereka juga tahu rasanya didengerin, disupport, dan didukung secara emosional. Yang kelima, menyepelekan pencapaian. Nah, yang terakhir ini berhubungan dengan poin yang keempat tadi, yaitu teman palsu ini biasanya sering meremehkan pencapaian-pencapaian yang kita raih. Sebenarnya hal ini perlu ada sih, karena dengan ketemu teman yang selalu ngeremehin kayak gini, kita bisa jadi lebih termotivasi buat ngelanjutin pencapaian yang lebih besar. Tapi sayangnya kalau udah terlalu berlebihan, terus respon yang kita ambil jadi malah ngedownin kita, itu yang gak baik. Nah, semua hal di dunia ini emang harus balance. Kadang kita perlu temen yang kayak gini, tentunya dengan porsi yang cukup. Misal, selain mereka ngeremehin dalam tanda kutip, mereka sebenarnya support dengan apa yang kita lakukan. Mereka itu berharap agar kita itu nggak cepet puas sama hasil yang udah kita capai. Tapi kalau tindakannya udah berlebihan sampai kita down dan ngerasa nggak mampu buat mimpi selanjutnya, ya udah ngapain lagi kan temenan sama mereka. Nah, itu tadi adalah 5 ciri-ciri teman palsu yang akan berpotensi merugikan hidupmu. Kalau kamu masih sering temenan sama mereka, ya udah di cut off aja. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.